Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Putra dengan NPM 24782047. Mungkin pada video kali ini saya akan membuat video kuis mengenai eh, open-ended project. Topiknya dengan modern AI. Jadi deskripsi ini kita setelah membaca teori mengenai summation, extract text, dan teknis, bla bla bla. Nah, kita disuruh nih membuat tugas, disuruh mengeprom ya. Ini sifatnya terbuka, jadi kita memiliki kebebasan untuk menentukan tentukan topik, namun harus tetap mengikuti teknis yang kita pelajari ya. Di sini ada tiga pilihan topik. Di sini saya memilih eh, research and planning, perencanaan atau riset ya. Skenario meminta saya menyusun rencana perjalanan. Ya, oke. Saya mengambil ini. Lalu di sini sudah ada tertera mahasiswa wajib mengumpulkan dua hal, video hands-on, lalu laporan singkat ya, PDF. Nah, di sini yang paling penting kita lihat penilaian. Di sini kita ada tiga kriteria penilaian. Yang pertama ada kompleksitas workflow. Jadi mahasiswa mampu menggabungkan beberapa fitur, bukan hanya satu pertanyaan sederhana. Lalu iterasi prom ini perbaikan dari hasil prompt sebelumnya. Pokoknya sampai benar-benar prompt itu bagus. Kita akan cek juga. Lalu kita akan menganalisis dan memvalidasi eh, prompt GPT ini benar apa enggak sih kita dengan cara ya ini bisa human in the loop. Ya kita bisa wawancara ke teman juga bisa karena saya juga sebagai mahasiswa Polinela ya seharusnya ya tahu keadaan sekitar Polinela itu bagaimana seperti apa ya? Ya kayak pedagang-pedagangnya UMKM kecil lah, UMKM lokal yang berada di sekitar Polinela. Oke, mungkin langsung masuk aja ya ke tugasnya ke prompt. Saya memakai di sini prompt GPT. Jadi topik saya tiga ya, research and planning. Oke, jadi di sini saya ngambil eh, mengambil judul eh, deng- nama judulnya yaitu penggunaan AI untuk merancang pengembangan website ya, rekomendasi kayak seperti makanan, minuman, nah yang nantinya digunakan untuk mahasiswa Walinela tuh, karena itu menurut saya ya paling mudah dipahami. Oke, mungkin saya langsung masuk ya ke hasil prompt ya. Nah, mungkin pada tahap awal ini eh, saya memberikan eh, pertanyaan umum atau prompt umum lah. Karena untuk mendapatkan gambaran dasar mengenai website yang ingin saya buat nih. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana AI ini apakah benar-benar memahami ide utama project saya gitu. Mulai dari tujuan website, terus target penggunanya siapa, lalu masalah yang ingin diselesaikan apa, terus manfaatnya untuk mahasiswa itu apa, manfaat dari website yang kita buat gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke promnya ya. Oke, kita masuk prompt pertama. Sini kita perkenalan dulu ya, mungkin sama GPT. Halo GPT, perkenalkan nama saya Putra. Nama saya Christian aja. Christian. Jadi setiap kali aku melakukan sesu- sesuatu panggil
Christian ya. Oke, inilah adalah tahap tahap pertama saya untuk perkenalan kepada GPT agar GPT ini kenal dengan kita. Halo Christian, senang senang kamu. Mulai sekarang aku akan panggil kamu Christian. Oke. In langsung masuk aja. Saya berencana, berencana, beren, oh salah yang tipe. Saya berencana merancang website rekomendasi apa ya, makanan minuman ya, makanan minuman yang apa ya enaknya. Saya berencana memasak yang hmm, diminati mahasiswa mana yang diminati mahasiswa Polimela. Lalu web website ini ditunjukkan sedang ditunjukkan apa ya gunanya. Oh, di gunanya untuk membantu mahasiswa apa ya menemukan pilihan ya pilihan makanan makanan dan minuman lah ya makanan dan minuman yang eh, enak itu aja. Lalu koma terjangkau karena kan Polinela ya karena untuk banyak mahasiswa yang ngekos-ngekos eh, kisaran Polinela jadi kita milih yang terjangkau dari kosnya misalnya dari Gang Senin terus Bataran Nila terus ke mana itu ya namanya Nyunyai. Nah kira-kira seperti itu yang terjangkau dan mudah dijangkau dari kampus. Saya berencana merancang website rekomendasi makanan minuman, yang diminati mahasiswa, mahasiswa Polinela. Website ini, oke, ditunjukkan untuk membantu mahasiswa, menemukan pilihan makanan dan minuman yang enak. Bisa jadi yang enak, terjangkau dan mudah dijangkau dari kampus. Oke, ini udah. Halo, kita kasih titik dulu. Lalu kita akan membuat lagi. Tolong berikan, tolong bantu ya, tolong bantu, tolong, tolong bantu saya menjelaskan titik dua lalu kita enter satu. Apa ya? Oh ya, tujuan di tujuan utama, oh ya, tujuan utama website. Lalu target pengguna, lalu masalah yang ingin.
diselesaikan. Lalu empat, eh misalkan udah tujuannya apa dibuat website ini, targetnya siapa, masalah apa yang ingin diselesaikan, benar. Hmm. Oh ya, manfaat, man, 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 manfaat website bagi mahasiswa Olinela. Saya berencana, tolong bantu saya menjelaskan tujuan utama website, target pengguna, masalah yang ingin diselesaikan. Kita pakai koma aja ya, siapa tahu biar ini ngeh dia. Ini enggak titik. Manfaat website, oh ini website bagi mahasiswa Polinela. Oke, boom. Nah, jadi sambil saya jelaskan ya, kenapa saya mengetikkan itu tadi, ya fungsinya untuk apa ya, membuka works workflow. Jadi maksudnya ya from ini mana? Oke, lagi dibuat. Jadi from ini gunanya untuk sebagai langkah awal kita untuk melihat gambaran umum lah gitu dari ide proyek yang akan nantinya akan berkelanjutan yang kita buat gitu. Biasanya jawaban AI ini di tahap eh, awal ini masih apa ya, masih sedikit umum lah ya, masih luas gitu. Ya, karena ya itu justru ini apa ya, paling penting gitu. Karena dari sini ya kita bisa nunjukin nih hasil AI emang belum cukup apa ya, cukup pasti langsung kita asumsikan jawabannya gitu. Jadi kita perlu perbaiki lagi sehingga prompt-prompt selanjutnya baru nanti kita bandingkan dengan hasil observasi. Oke, kita lihat ya dari jawaban AI. Tentu Christian, berikut penjelasan yang bisa kamu pakai untuk tugas proposal atau presentasi. Oke, tujuan utama website. Tujuan utama website ini adalah membantu mahasiswa Polinela, benar. Oke, menemukan rekomendasi makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama yang enak. Oke, terjangkau dan lokasinya mudah dijangkau dari kampus. Website ini dirancang sebagai sumber informasi praktis, benar. Bagi mahasiswa tidak perlu bingung saat mencari makan, tempat makan atau minuman di sekitaran kampus. Oke, masuk akal ya, masih masuk akal. Terus target pengguna. Jadi target pengguna di sini adalah mahasiswa Polinela, benar. Khususnya mahasiswa aktif yang sering membutuhkan informasi tempat makan untuk sarapan, makan siang, makan malam, atau sekadar mencari minuman dan cemilan. Selain itu, website ini juga bermanfaat bagi mahasiswa baru yang belum mengenal area sekitar kampus dan mengetahui pilihan tempat makan yang cocok. Oke, mungkin kalau dari target pengguna nih, sebenarnya dari masyarakat sekitar kampus Polinila itu juga bisa. Cuma karena kita ini, tugas kita ini eh, tertuju pada mahasiswa, mungkin kita concern kepada mahasiswa saja ya. Oke, lalu masalah yang ingin diselesaikan. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah kesulitan mahasiswa dalam menemukan, ya benar, tempat makan yang minum dan minuman yang sesuai dengan keinginan mereka. Banyak mahasiswa belum mengetahui tempat yang memiliki harga terjangkau, benar. Apalagi maba ya kan. Biasanya kalau maba tuh, kalau kuliah tuh pulang ke kos, ke kos teman. Nah, mereka juga tuh apa ya, masih kayak baru-baru gitu. Jadi kan nggak tahu, oh ternyata di sini ada kantin. Ngapain saya capek-capek pulang ke kos makan, padahal di sini ada yang murah gitu. Terus biasanya kalau mau nyantai-nyantai kan eh, mereka nggak tahu nih tempat yang biasanya berbaur dengan cutting atau jurusan lain, ya kayak di kantin tadi contohnya. Lalu
Mana tadi sampai mana kan? Masalah yang ingin diselesaikan. Ya, rasa yang enak, lokasi yang dekat, serta menu yang diminati. Nah, akibatnya mereka sering menghabiskan waktu untuk mencari informasi secara manual, bertanya kepada teman, atau mencoba tempat makan tanpa mengetahui kelas dan harga sebelumnya. Nah, ini tadi. Lalu, manfaatnya apa sih? Manfaat bagi mahasiswa Polinela? Ya, website ini memberikan manfaat berupa kemudahan akses informasi mengenai pilihan makanan dan minuman di sekitar kampus. Benar, dapat apa itu? Menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena dapat memilih eh, tempat makan yang sesuai dengan budget dan selera mereka. Selain itu, website ini juga membantu mahasiswa baru untuk lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus serta menjadi informasi yang praktis, efisien, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu mau, Christian, saya bisa bantu ubah jawabannya menjadi versi yang lebih formal untuk laporan atau versi untuk pesan singkat PPT. Oke, lanjut ya. Ya, ini adalah gambaran apa ya, masih umum banget. Oke. Di sini kriterianya oke, menghubungkan beberapa fitur bukan hanya satu pertanyaan sederhana. Oke. Iterasi prompt video menunjukkan ajaran proses perbaikan. Mahasiswa tidak langsung menerima jawaban pertama AI. Oke. Mungkin masih saya tampung ya jawaban pertama AI. Lalu kita akan menganalisis dengan cara human in the loop. Jadi kita bisa eh, cari apa ya? Wawancara gitu juga bisa. Sebenarnya saya juga mahasiswa kan. Saya nanti mungkin akan kasih contoh kecil lah. Oke, mungkin kita akan ngeprom ya. Ngeprom selanjutnya. Nah, jadi prom pertama itu ya ide awal project yang ingin saya bangun ya. Mungkin kalau di prom kedua ini kan kita belum tahu sih eh, kebutuhannya apa aja sih kebutuhan dari mahasiswa ini atau penggunanya nanti ya kan. Nah, jadi setelah saya melihat dari hasil prom pertama ini ya mungkin ya, jawabannya masih oke lah, cuman masih terlalu umum gitu. Ya karena ini saya akan apa ya melakukan iterasi prompt. Nah, dengan memperjelas konteks pengguna yaitu ya mahasiswa yang mencari makanan yang murah di dekat kampus. Lalu yang banyak diminati juga, lalu tujuannya apa? Ya agar hasil AI ini lebih apa ya? Lebih spesifik gitu, sesuai dengan kondisi nyata atau kondisi langsung saat kita terjun ke lapangan gitu. Misalnya kita beli es, oh ternyata benar kata AI, padahal kita belum apa ya observasi langsung gitu ke tempat. Jadi kita biar nggak langsung apa ya, biar nggak salah tangkap gitu. Mungkin saya akan ngeprom langsung aja. Hmm, 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 hmm. Perbaiki apa ya? Hmm, karena ini di sini kurang kurang spesifik. Perbaiki perbaiki hasil sebelumnya agar lebih spesifik untuk konteks mahasiswa Polinela. Titik fokuskan apa ya? Fokuskan oh, pada mahasiswa yang mencari makanan dan minuman yang oke, kita titik dua. Perbaiki hasil sebelumnya agar lebih spesifik untuk konteks mahasiswa
Polinela, fokuskan pada mahasiswa yang mencari makanan dan minuman. Yang, yang apa? Kita kasih, kita enter bawah yang murah, koma, enter deket kampus ya, deket kampus, setelah kayak Gang Senen gitu, lalu populer. Biasanya es Om Gawer itu populer banget, apalagi bukanya sampai malam ya dia. Banyak yang diminati, banyak yang diminati oleh mahasiswa, ya kan? Mahasiswa, pokoknya mahasiswa. em, Biasanya kalau mahasiswa gini kan anak muda pasti banyak yang suka gula, suka asin-asin, pasti itu. Perbaiki hasil sebelumnya agar lebih spesifik untuk konteks mahasiswa Polinela. Oke, fokuskan pada mahasiswa yang mencari makanan dan minuman yang murah, dekat kampus, populer, banyak yang diminati mahasiswa Polinela. Oke, tik, dulu, koma, koma, koma. Oke, 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 langsung aja kita enter. Oke, jadinya kenapa kita ngetik prompt seperti itu? Ya, karena fungsinya eh, prompt kedua ini, ya kita menunjukkan iterasi prompt atau kita nggak langsung menerima jawaban AI langsung mentah-mentah gitu. Tapi kita akan apa ya, memperbaiki secara bertahap gitu. Supaya lebih sesuai dengan kebutuhan eh, ide proyek yang akan kita bangun tadi. Tuh. Nanti AI ini diarahkan agar tidak memberi jawaban yang terlalu apa ya, di luar konteks atau luas gitu lah. Jadi nantinya jawaban AI ini kita akan lebih kontekstual lagi sama lebih cocok nggak buat kita gitu. Relevan ya. Oke. Oke, kita lihat perbaiki hasil sebelumnya agar lebih spesifik untuk konteks mahasiswa. Ini lah murah. Oke, tujuan utama website ini adalah membantu mahasiswa penerima menemukan makanan dan minuman yang murah dekat dengan kampus populer dan banyak diminati oleh mahasiswa penerima. Website ini dirancang sebagai media informasi yang digunakan mahasiswa untuk melihat tempat makan. Oh, oh. Jadi saya perlu membutuhkan tempat makanan minuman di sekitar kampus. Website ini sangat cocok untuk mahasiswa yang ingin mencari tempat makanan terjangkau. Oke, serta menu yang sudah terbukti disukai banyak mahasiswa. Selain itu, website ini bermanfaat bagi mahasiswa baru yang belum mengenal area sekitar Polina. Ya, oke, oke, hampir sama, cuman lebih kompleks lagi. Sampai sini, website ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa mendapatkan rekomendasi makanan. Website ini, oke. uh Dapat mengetahui tempat hemat di kantong, dijangkau kampus poler dan sudah banyak direkomendasikan oleh sesama mahasiswa Polima. Dengan begitu mahasiswa bisa menghemat waktu. Oke, oke sudah bagus ya. Lalu kita akan lanjutkan prom ketiga. Dari tadi kan kita masih bahas secara umum ya, kebutuhan apa sih yang eh, butuhin oleh mahasiswa, lalu jenis mahasiswa. Oke, ternyata ada yang kurang. Tolong
Tambahkan, ternyata ada yang kurang, teman-teman. Tolong tambahkan kebutuhan pengguna, koma, apa ya? Lalu jenis, jenis data yang harus dikumpulkan, harus dikumpulkan informasi apa saja yang perlu ditampilkan. Nah, harus dikumpulkan, koma, oke, informasi aja yang perlu ditampilkan. Tampilkan kemana? Ya, pada website ini. Website. Oke, ternyata ada kesalahan prompt. Oh, dia nggak mau di pas. Oke, kita lihat. Kalau deket kampus. Nah, oke. Kita baca ya tadi tambahannya. Kebutuhan pengguna. Pengguna yaitu mahasiswa kuliner membutuhkan website yang dapat memberikan informasi kuliner. Benar. Yang sesuai dengan kondisi mereka sebagai mahasiswa. Kebutuhan utama pengguna meliputi informasi tempat makan. Oh ya, informasi lokasi lah ya. Lalu lokasi yang dekat dengan kampus, tempat makan. Oke, ini satu sebenarnya. Lalu rekomendasi tempat yang populer. Oh, informasi menu makan dan minuman yang tersedia. Iya sih. Terus misalnya kayak, uh, saya cuma punya duit 10.000 nih. Saya nggak mau, saya cobalah lihat di website ini. Oh, 10.000 udah dapat apa? Oh, ternyata udah dapat ayam geprek plus es teh, misalnya gitu. Lalu informasi menu makanan yang, ya, dan minuman yang tersedia udah. Kisaran harga agar mahasiswa bisa menyesuaikan dengan uang yang dimiliki. Benar yang saya bilang tadi. Penilaian atau, oh ya, rating. Jenis data yang harus dikumpulkan agar website dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat. Beberapa data yang perlu dikumpulkan antara lain, oke, benar salah satunya ya nama tempat makan dan minuman, alamat atau lokasi tempat, jarak dari kampus, iya, daftar menu yang tersedia, harga makanan dan minuman, kategori tempat misalnya warung, makan, kantin, oke, gerai minuman, paling gerai minuman apa ini? Kedai ya, Pak. Tingkat popularitas, misal berdasarkan jumlah kunjungan atau rekomendasi mahasiswa. Bisa. Jam operasional, foto tempat dan menu. Hmm. Lalu informasi apa yang perlu ditampilkan pada website? Udah jelas dong. Nah, nama tempat makan minuman, foto tempat atau menu, ACC, lokasi lengkap, dan keterangan dekat atau tidaknya dari kampus. Daftar menu yang tersedia, pesan harga menu, kategori makanan dan minuman, rating dan ulasan dari mahasiswa, status populer atau banyak diminati. Hmm. Jam buka dan tutup. Rekomendasi menu favorit, fitur pencarian atau filter berdasarkan harga. Iya, atau jarak dari kampus. Oke, nah ini hasil yang telah kita revisi ya dari prom sebelumnya, prom 2 karena tadi saya agak sedikit salah ngeprom. Seharusnya ini kita sambung dengan yang ini. Ternyata nggak apa-apa. Masih sama hasilnya ya. Masih oke lah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk yang ke prom yang ketiga, yaitu kita akan menyusun fitur ya, fitur website dan kebutuhan teknis atau kebutuhan yang nantinya digunakan untuk pembuatan website gitu.
Nah, di sini juga AI akan melanjutkan ke tahap ya berikutnya ya, yang udah saya bilang tadi. Jadi AI, hasil AI ini tidak berhenti pada ide umum atau ide yang telah diberikan tadi, tetapi si AI ini juga kita ajak masuk nih ke rancangan sistem yang lebih apa ya, struktur lah ya, istilahnya gitu konkret. Oke, langsung aja kita berdasarkan berdasarkan hasil berdasarkan hasil sebelumnya sebelumnya tolong susun susun fitur apa ya utama ya, utama untuk website, terutama untuk fitur utama website, fitur untuk website, fitur utama terutama web website, rekomendasi makanan dan minuman untuk mahasiswa Polinela titik. Lalu kita minta pada AI buatkan satu fitur fitur utama untuk pengguna, fitur apa lagi ya? Lalu untuk untuk si pengelola berarti admin, fitur untuk admin. Hmm. Untuk admin aja lah. Temennya admin itu apa sih? Asisten admin apa ya? Fitur untuk admin. Udah fitur untuk admin aja. Lalu kebutuhan teknisnya. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk perkembangan website ini apa? Kebutuhan teknis yang diperlukan. Titik. Ini koma. Kebutuhan teknis yang diperlukan. Lalu yang keempat, kebutuhan teknis. Kebutuhan teknis yang diperlukan. Udah, kebutuhan teknis. Oh, kan udah, kebutuhan teknis. Teknis berarti, oh ya, kebutuhan non teknis. Kebutuhan non teknis juga, non teknis yang diperlukan. Diperlukan. Oke, titik ya. Bukan. Kebutuhan non teknis yang kalau kita enter lagi ke bawah, gunakan bahasa yang apa ya? Yang mudah dipahami ya. Nggak gunakan bahasa yang mudah di apa ya? Gunakan bahasa yang sederhana aja, sederhana dan jelas. Berarti bahasanya nggak ribet. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Oke, kita enter. Oke, setelah kita prompt yang ketiga ini, ya, ya udah jelas tadi kita menyusun fitur website sama kebutuhan teknisnya apa. Lalu fungsinya apa ya? Ya untuk apa ya? Menambahkan apa ya? Kompleksitas workflow. Jadi maksudnya AI ini nggak hanya meminta cuma gambaran ide doang gitu, tetapi juga akan membantu menyusun
komponen-komponen lah yang penting sehingga eh, pembangunan website ini nggak bisa apa ya berjalan dengan sesuai dengan rencana. Ya kayak tadi, ya kita nambahin fitur, lalu kebutuhan pendukungnya apa aja sih? Nah, itu dari sini AI udah agak masuk ke ke mendalam, lebih masuk lebih mendalam lah. Oke, untuk Christian, fitur utama untuk pengguna difokuskan agar mahasiswa mudah mencari tempat makan dan minuman yang sesuai kebutuhan mereka, yang sesuai kebutuhan mereka. Pencarian tempat makan dan minum. Mahasiswa dapat mencari tempat makan berdasarkan nama tempat, nama menu, atau jenis makanan dan minuman. Filter rekomendasi. Oke, filter rekomendasi. Pengguna dapat menyaring pilihan berdasarkan harga murah. Oke. Dari kampus, tempat yang populer dan tempat yang banyak diminati mahasiswa. Diminati, oke. Daftar rekomendasi tempat. Tulisan melakukan daftar tempat makanan minuman beri masukan untuk mahasiswa, detail tempat. Oke, rating dan ulasan mahasiswa, menu favorit dan populer, benar. Informasi lokasi, benar. Lalu tampilan kategori. Kategori ini, oh makanan berat atau ringan, cemilan, minuman kopi, iya. Fitur untuk admin. Kalau admin, login admin. Benar, admin memiliki halaman login khusus untuk masuk sistem. Kelola data, tempat makan dan minuman. Admin dapat mengubah, menambah, dan menghapus data tempat makan dan minuman. Oke, setuju. Kelola menu harga. Oke, admin dapat memperbarui daftar menu harga jika ada perubahan. Kalau kata tempat atau menu, kelola kategori, lalu kelola ulasan rating, kelola informasi popularitas. Admin dapat menandai tempat yang populer atau banyak diminati mahasiswa. Dashboard ringkasan data. Admin dapat melihat jumlah tempat atau jumlah menu, jumlah ulasan. Oke. Kebutuhan teknis yang diperlukan. Kalian bisa baca sendiri ya. Frontend website. Lalu backend website. Kebutuhan. Oh, kita bisa pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Oh iya, kita berarti bisa buat langsung ya pakai Django. Karena kita sudah belajar Django, bisa sekalian kita buat HTML, PHP, atau Django. Lewat Django sih. Lalu database. Ya, MySQL bisa, Postgres juga. Karena Postgres baru masuk ya, mungkin lebih sulit. Jadi kita pakai MySQL. Bisa. Hosting dan domain. Website penyimpanan online, oke. Mungkin kalau hosting dan domain ini, karena ini masih gambaran aja, kita mungkin ke localhost bisa. Localhost. Lalu dibutuhkan fitur keamanan login agar hanya admin yang bisa mengelola data. Fitur pencarian dan filter. Sistem harus bisa menampilkan hasil pencarian berdasarkan harga, lokasi, kategori, dan popularitas. Upload gambar, desain responsif. Oke, website harus bisa dibuka dengan baik melalui laptop maupun smartphone karena mahasiswa lebih sering membuka HP. Setuju. Kebutuhan non teknis, data yang valid dan akurat. Iya, benar. Contohnya kayak lokasi. Sama nggak sih harga di website dengan di lokasi? Mungkin ya beda dikit lah ya, karena ada admin lah mungkin. Kerja sama dengan mahasiswa atau responden. Oke, kerjasama tuh misalnya kayak UMKM ini nantinya bisa mengantarkan makanan ke kos gitu. Contohnya kayak kalian mesen di Gojek nih. Kalian mesen makanan di Gojek. Nantinya kan Gojek ini ngantar makanan kalian. Nah, kayak gitu. Kita harus bekerja sama dengan responden juga. Enggak sih, lebih ke UMKM-nya yang bekerja sama. Kita juga bisa sih. Admin yang aktif, setuju. Admin yang aktif ini admin yang responsif ya. Terus misalnya kayak ada, oh ternyata eh, Om Gawer pindah tempatnya. Nah, nanti admin ini langsung ngatur, oh ternyata Om Gawer pindah sini, langsung dibenarkan sama admin gitu. Lalu promisi website. Website perlu diperkenalkan kepada mahasiswa agar banyak yang menggunakan. Bisa dengan cara ya poster, poster bisa,
terus edukasi langsung, turun ke lapangan bisa. Lalu kemudahan penggunaan. Mm-mm. Isi dan tampilan website harus sederhana. Iya, biasanya kalau orang tua kan gaptek ya istilahnya. Mungkin lebih nanti kita juga mengedukasi sama kasih fitur fitur yang mudah gitu lah, yang lebih cepat dikelola, di apa diingat gitu lah. Kepercayaan pengguna. Website harus memberikan informasi yang jujur dan bermanfaat supaya pengguna mau terus menggunakannya. Kepercayaan pengguna. Oh, oke. Terlanjut. Tadi kan kita udah masuk prompt 3 ya. Prompt 3 menyusun fitur. Lanjutnya kita akan masuk prompt 4. Di mana prompt 4 ini cek-cek. Oke. Kita akan membuat langkah kerja dari apa ya? Langkah kerja dari awal sampai akhirnya. Oke. Kita udah tahu nih gambaran fitur sama kebutuhan websitenya apa. Nah, mungkin nanti saya akan meminta AI untuk menyusun cara pengerjaannya nih dari awal sampai akhir. Lalu tujuannya ya agar saya bisa memiliki panduan yang lebih jelas dan struktur gitu tentang bagaimana sih website yang akan website yang kita akan bangun ini lalu dijalankan dengan cara bertahap. Oke. Kita bagi beberapa tahap. Apa ya sekarang? Oke, terima kasih. Sekarang nanti aja terima kasih terus. Sekarang buat langkah pekerjaan dari awal sampai akhir agar mudah saya ikuti. Titik dua, titik masih bagi menjadi beberapa tahap ya. Aduh, ke enter lagi. Lu batalin dulu. Tuh, sabar, salah ini kesalahan teknis. Maaf ya, titik dua, atau enter. Satu, reset awal. Dua, tiga, dua, pengumpulan data, perencanaan, apa itu? Perencanaan fitur, empat, titik, desain ya, tampilan, tampilan website, lalu pembuatan website, uji coba, benar. Kalau nggak ada uji coba, kan kita nggak tahu Google apa bagus. Promosi, terus evaluasi, promosi, promosi mana? Promosi.
Mahasiswa evaluasi staf pengembangan dan jelaskan tujuan setiap tahap dan hasil yang diharapkan ya. Diharapkan. Oke, titik, titik, koma, koma. Nah, jadi coba website koma, koma, koma. Beberapa awal koma, riset awal koma. Lagi menjadi beberapa tahap ya. Oke, sudah oke. Sepertinya langsung saja kita. Oh, enter. Oke. Tadi apa fungsinya saya pengetikkan itu? Jadi fungsi ini adalah bagian inti lah ya. Bilangnya gitu bagian inti dari workflow. Ya, maksudnya di tahap ini si AI ini menyusun proses kerja secara lengkap. Jadi dia nggak hanya memberi saran gitu secara umum. Jadi proyek yang nantinya akan dilihat yang sudah terbuat itu memiliki alur yang bagus, terus alur yang jelas, terstruktur. Jadi tahap dari awal sampai akhir, nggak langsung tiba-tiba. Contohnya kita, oh saya mau membuat website tentang makanan dan minuman yang diminati oleh mahasiswa Politeknik. Berat, oh iya, ternyata kurang fitur. Oh iya, gimana cara promosinya? Oh iya, dan segala macam. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini sudah keluar ya di sini. Tentu Christian, berikut akan model proyek website terkoneksi makanan minuman untuk mahasiswa kalender. Riset awal, tujuan tahap ini, tahap tahap riset awal untuk memahami masalah utama yang dialami mahasiswa Polinela saat mencari makanan dan minuman. Oke, pada tahap ini, kamu mencari tahu apakah mahasiswa benar-benar membutuhkan website rekomendasi kriteria apa yang paling bagi mereka dan seperti apa yang solusi cocok. Oke, pertama-tama mungkin saya sebagai sales nih, kira-kira mahasiswa ini sukanya makan apa sih? Mungkin kalau dari saya pribadi ya, kalau saya di kampus, kalau saya lapar mungkin saya makannya yang simple ya, sama tergantung mood, sama tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya dingin mungkin kalau mahasiswa sukanya yang anget-anget. Terus kalau cuacanya panas, sukanya yang dingin-dingin. Sama tergantung budget sih. Tapi ya lebih cocoknya mungkin karena yang simpel-simpel aja. Terus hal yang dilakukan mengamati kebiasaan mahasiswa saat mencari tempat makanan. Mencari tahu masalah yang sering muncul, misalnya sulit menemukan tempat yang murah dan dekat kampus. Membaca referensi atau melihat contoh website sejenis. Iya boleh, tentukan fokus website. Kalian bisa baca ya nanti. Hasil yang diharapkan masalah utama berhasil ditemukan, tujuan website menjadi lebih jelas. Ada gambaran awal tentang kebutuhan pengguna dan arah proyeknya ini mau kemana. Pengumpulan data. Tahap pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi nyata yang akan digunakan sebagai isi website. Data ini penting, oke, agar informasi yang tidak yang ditampilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di sekitar. Oke, jadi tidak direkayasa ya. Hal yang dilakukan menata tempat makan dan minum di sekitar kampus, menghubungkan nama tempat, alamat, jarak dan kampus. Kalian bisa baca hasil yang diharapkan terkumpul data tempat makanan dan minuman yang benar. Rencanaan fitur apa aja yang ada di website, tentukan fitur utama. Oke, udah hasil yang diharapkan. Fitur ini terus dengan jelas. Betul ya. Desain dan tampilan. Ini makin ke bawah aja ya. Rancangan visual website agar mudah dipahami, menarik dan nyaman. Nah, kalian bisa lihat itu sendiri ini 4, 5 pembuatan website. Uji coba, uji tahap ini berusaha memastikan website berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan yang mengganggu penggunaan. Nah, kalau masih ke mahasiswa, ya, agar website digunakan. Ya,
evaluasi dan pengembangan. Nah, oke. Oh, ternyata website ini masih banyak kurangnya. Nah, kalian bisa masuk di evaluasi dan pengembangan ini. Nah, kita juga sangat menerima apa ya, seperti saran-saran, kritik dari mahasiswa. Oh, kok websitenya bayar? Ya, nanti tuh kira-kira. Sebenarnya butuh internet aja untuk mengakses gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita masuk prom yang kelima ya. Setelah tadi si AI menyusun langkah kerja proyek kita, nah di sini saya meminta hasil apa ya? Hasilnya diubah ke dalam bentuk tabel gitu. Jadi tujuannya agar rencana yang kita buat tadi itu menjadi lebih rapi dan gampang dibaca oleh oleh saya dan oleh kalian penonton. Oke, kita langsung prompt aja. Ubah hasil, ubah hasil sebelumnya, ubah hasil sebelumnya ke dalam bentuk tabel rencana kerja yang rapi dengan kolom ikut tahap, koma, tujuan, koma, aktivitas, koma, data, koma, data atau kebutuhan, koma, eh, hasil yang diharapkan. Hasil yang kita harapkan, diharapkan, diharapkan. Oke, namanya fungsi itu ya berarti berguna ya. Jadi gunanya untuk fungsi, fungsi. Gunanya untuk merapikan output dari AI yang telah diberikan tadi kan tadi misalnya cekak-cekak masuk terlalu banyak bacanya jadi mungkin kita lebih singkat nanti. Mhm. Agar lebih rapi terstruktur jadi misalnya kayak 10 jadi angka 10 gitu kan. Jadi si AI ini bisa digunakan bukan untuk menghasilkan ide aja tapi juga menyusun informasi dan output yang tadi biar lebih jelas dan nantinya kita akan presentasikan gitu. Wow. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ternyata banyak juga riset awal mengakui masalah utama. Seorang mulai mencari makanan dan minuman serta memastikan bahwa website ini masih kumpulan data, perencanaan fitur, desain tampilan, uji coba, promote ke mahasiswa, evaluasi dan pengembangan. Oke, nah kira-kira seperti ini ya. Nah, ini nantinya, ini juga nantinya masih bisa diringkas dalam bentuk tabel. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan masuk tahap prom yang keenam, kita akan mengevaluasi nih kelemahan hasil AI ini. Jadi menunjukkan adanya proses perbaikan. Nah, benar. Apa benar sih?
perbaikan analisis kritis. Pelemahan AI. Oke, pelemahan AI. Kita akan masuk pelemahan AI ya. Melakukan revenue mempertajam interupsi untuk hasil terbaik. Oke, nanti kita akan cek-cek di tahap terakhir aja. Nah, tahap terakhir ini tahap 6 kelemahan AI ya. Kira-kira inilah gambaran yang dihasilkan oleh AI ketika kita ingin merancang pembuatan website ya. Benar ya? Benar. Saya juga nggak langsung menerima saran, cuma kita kasih opsi lah. Jadi nantinya AI ini eh, saya evaluasi dari eh, rancangan-rancangan yang ide-ide yang telah dibuat dari awal sampai sekarang ini ya agar gimana ya biar saya tahu gitu loh bagian mana yang eh, masih terlalu umum terus terlalu basa-basi terus atau masih berupa asumsi gitu. Ini langsung aja kita prompt ya. Sekarang rencana website yang sudah dibuat. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan bagian mana ini. Umum. Terus bagian bagian yang lebih tersampai. Tiga bagian mana yang masih berupa asumsi. Saran dan perbaikan. Loh, saran dan perbaikan agar rencana ini lebih eh, realita ya, realistis apa realistis yang untuk mahasiswa. Oh, nah, kita akan evaluasi. Itu persediaan berikut evaluasi rencana hasilnya dulu. Oh, istilah murah masih umum. Nah, ini. Nah, si AI benar-benar langsung evaluasi di sini ya. Bagaimana yang masih terlalu umum? Istilah murah. Murahnya ini maksudnya tuh seberapa nominalnya. Nah, di sini kasih contoh sama AI ya. Nah, makanan di bawah 10.000. 10.000 sampai 15 atau minimal di bawah 8.000. Oke, setuju ya. Bisa bisa aja 5.000 juga. Kalau tidak dibuat batasnya, hasil rekomendasi bisa berbeda. Beda karena setiap mahasiswa punya anggapan murah yang tidak sama. Oke, itu tergantung money, manai, manai, money. Istilah deket kampus juga masih umum, benar. Istilah deket kampus, ya deketnya semana? Kalau deketnya seunila kan itu nggak bukan deket. Ya maksudnya kalau deket tuh bisa ditempuh nggak pakai helm ya kan? Kurang dari 1 kilo. Nah, kurang dari 10 menit atau 1 menit, kurang dari 10 menit lah ya. Atau
masih ada dalam area sekitar Polinela. Oke, ini penting supaya data tempat dikumpulkan lebih terarah. Bagian ini masih umum, populer dan banyak diminati. Belum punya ukuran. Iya, benar. Jumlah mahasiswa yang memiliki tempat itu saat survei. Oke, ulasan. Lalu frekuensi disebut dalam kuesioner atau rating tertinggi rating tertinggi nih. Oke, fitur website masih terlalu lengkap untuk tahap awal. Mm-mm. Kan lebih realistis kalau dibagi menjadi fitur wajib dan fitur tambahan. Bagian sulit diterapkan ada beberapa bagian yang bagus, tapi sulit langsung dilakukan dalam proyek rating dan ulasan guna. Oke, kalian bisa baca sendiri ya. Ada A, B, C, D, E. Terang akurat. Oke, Google Maps ini ya. Bagian yang masih berupa asumsi, berupa rencana masih berdasarkan pada dugaan, belum pada nyatanya. Nah, ini dia. Kalian bisa baca sendiri. Saran dan perbaikan. Ber- Bersempit cukupan luas, jangan langsung bukan semua tempat sekitar Polima, mulailah dari 10 tempat rumah makan minuman yang paling disebut mahasiswa. Tetapkan kriteria yang jelas. Oke, gunakan survei sederhana sebagai dasar. Oke, batasi peran admin. Secara umum ide website ini udah bagus dan relevan untuk mahasiswa mulai namun rencananya masih perlu dibuat lebih spesifik, oke lebih sempit ya. Setelah penggunaan fitur, oke, kira-kira inilah ya jawaban dari AI. Masih kita tampung. Oke, kita lanjut ya. Kita akan ngevalidasi. Kita akan memvalidasi dalam bentuk human in the loop, pengecekan fakta. Nah, ini yang kita cari. Oke, kita langsung prompt aja di sini. Eh, dari semua asumsi yang sudah disebutkan, jelaskan bagaimana saya bisa memvalidasinya. Memvalidasinya secara nyata para mahasiswa lalu observasi lapangan ini observasi lapangan tidak berbicara singkat. Berikan contoh pertanyaan atau langkah validasi yang bisa saya lakukan. Oke, adalah jawaban AI ya. Polisi yang survei. Oke, pertanyaan utama. Oke,
Kira-kira ini ya. Coba kita cek Google Maps dulu, Google Maps. Apakah benar ya? Yang diomongkan oleh AI ini. Maksudnya murah, lalu jarak terdekat itu di mana? Kita cek Polilela. Oh, Politeknik Negeri Lampung. Oke. Oke, kira-kira eh ini adalah tampilan Politeknik Negeri Lampung lah ya. Ini jalan lintas. Salah sini. Nah, ini bundaran Natar, Haji Mena, bundaran Haji Mena. Ini Jalan Komarudin. Nah, ke sana udah Bataranila. Nah, ini Polinela. Nah, otomatis mahasiswa ini dia mencari makanan terdekat sekitaran Polinela. Contohnya di Gang Senin, terus Jalan Raja Liu, ini, lalu Jalan W5. Pokoknya sekitaran sini yang jaraknya kurang lebih dari 1 kilo ya. Pasti di sini masih banyak sih makanan-makanan gitu. Contoh kayak somai, es, terus nasi Padang, geprek, sate bakar, ayam bakar, nasi Padang, kebab, burger, kopi, ya masih banyak lainnya. Nah, kita disuruh memvalidasi. Nah, oke, validasinya karena dari saya sendiri ya. Jadi saya juga pernah mewawancarai eh, waktu semester 3. Dulu tuh sempat ada tugas yang namanya wawancara mahasiswa terhadap apa ya, UMKM, UMKM sekitar kampus. Nah, saya mau mencari budi kantin, terus banyak mahasiswa eh, prodi lain. Yang bisa saya simpulkan bahwa ya sangat membantu gitu mahasiswa tersebut terhadap UMKM sekitar Polinela. Karena apa? Karena satu, mahasiswa tuh maunya tuh nyari makanan yang deket dari kos. Tapi ya itu. Tapi balik lagi ke diri kita. Ya kita mau apa enggak. Tapi kebanyakan mahasiswa ini ya dia lebih nyari yang murah karena kan mageran biasanya kan. Ah udahlah beli geprek di Gang Senen aja karena deket dari kos. Lalu beli nasi Padang di deket rel. Nah, saya juga eh, sudah mencoba hampir semua ya, hampir semua makanan. Ya, rata-rata kisaran berapa ya? 5.000, under under 10.000, under 10.000 lah. Itu untuk makanan dan minuman. Misalnya kalian kalau mau beli nasi Padang ya kan, nasi Padang kan agak naik. Nah, kalau mencari makanan yang murah tuh ya sangat cocok bener website ini ya untuk ya mengelola mahasiswa dan pengelola untuk apa ya, bersaling berhubungan sehingga menghasilkan eh, website yang nantinya akan dipublikasikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mahasiswa nih eh, tinggal mesen aja dari rumah ke web, dia mesen dari rumah. Oh, saya mau makan ini nih. Oh, ternyata ngantri. Oh, tetapi bisa dijemput bola. Maksud jemput bola tuh ya bisa diantar ke rumah gitu. Bisa atau diantar ke kos gitu. Ya, coba kita baca lagi. Masih mampu mengeksekusi kelemahan AI. Nah, kelemahan AI ini yaitu tadi dia nggak bisa apa ya observasi langsung turun ke lapangan langsung gitu, langsung lihat ke lapangan tuh nggak bisa. Ya itu, ya kita harus cross check ya karena saya sebagai mahasiswa Polindela ya, ya saya yang memvalidasi itu. Contohnya kayak setiap kalau saya pulang dari kampus, saya beli
jajan di sana. Oh, ternyata harganya masih standar, nggak naik. Mungkin kalau naik, enggak sih. Mungkin kayak beras, gula. Tapi kalau mahasiswa kan sukanya makanan instan yang udah cepet saji gitu. Kayak contohnya es aja deh, es Om Gawer itu. Nah itu kalau saya lihat setiap pulang dari mata kuliah itu pasti selalu rame karena mahasiswa ini suka yang bergula tuh karena murah juga ya kan. Ada yang es 3.000 tuh ada yang 10.000 dapat 3 es teh itu karena gula. Oke, terus mahasiswa kelemahan AI ya itu tadi ya udah ya kelemahan AI itu ya dia tidak bisa langsung mengecekkan secara faktanya, bukan apa kalau bukan fakta itu non fakta lah. Ini kan masih gambaran secara teori aja ya kan. Mesti secara teori materi nggak ada prakteknya, dia nggak langsung terjun ke lapangan. Nah, contoh format seperti nah aslinya ayam geprek itu nggak ada yang sampai 18.000 kecuali tergantung dari porsinya. Tapi kalau kalian buat 18.000 untuk makan itu under 10.000 sampai 15. Kalau sekitaran Molinela masih ayam ST bener. Emal masih saya sudah dekat 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 gerbang kampus. Nah, mana saya tahu kan apa emang benar dekat gerbang kampus. Nah, gerbang kampus ini sebelah mana? Yang depan atau yang belakang kan nggak dijelasin kan di sini. Kalau nggak kita observasi langsung terjun ke lapangan gitu. Kita nggak bakal tahu kondisi nyata sama kondisi yang sekarang gitu. Nah, itu dari kriteria penilaian saat ini. Complex workflow, masih mampu menggabungkan beberapa fitur. Oke, sudah tadi ya kita ya. Lalu iterasi prompt ini kita membenarkan eh, prompt atau mempertajam instruksi sehingga hasilnya eh, mendekati keberhasilan. Sudah tadi juga jawaban utama yang melakukan planning. Oke, analisis kualitas dan validasi. Nah, itu tadi karena saya buka Google Map, kamu validasi. Nah, yang ada ayam geprek, yang ada es tuh di sini, bagian di Gang Senen sini. Nah, Jalan Komarudin ini full dari ujung ke ujung ini es, makanan semua lengkap. Di sini lengkap dari ujung ke sini sampai sini lengkap makanan. Nah, stopnya nanti dia di si ini, ya sini, sini, bakso Komar 2 ini. Di sini juga masih banyak makanan. Nah, saya biasa beli ayam gepreknya di sini. Ayam geprek turunan orang kaya. Nah, di sini ada rumah besar. Kenapa bisa disebut orang kaya? Di sini ada rumah besar. Nah, ini, deng. Ini ada rumah besar-besar pokoknya. Sini apa sini ya? Sini, deng. Sini ada rumah besar-besar. Jadi street ya. Nah, ini rumah besar ini yang disebut orang kaya. Nah, saya bisa biasa beli ayam geprek di sini. Nah, ini dia ayam geprek langganan. Nih, ini sambelnya Joss Jis. Nah, ini kan masih under ya jaraknya eh, nggak ada 1 kilo ya, kurang dari 1 kilo dari Polinela. Tuh, kan masih deket sih ya, nggak ada 1 kilo ini mah. Oh. Terus coba saya mau ke eh mana sih? Oh ini deh. Oh ini silang. Saya mau ke sini deh. Ini untuk aku yakin nih. Mana sih Fruit Tube? Nah, nggak bisa dilihat kayak tadi ya. Mana sih? Oh, pokoknya kelihatan semua lah.
Nah, ini kan Polinela nih, jalan belakang Polinela. Nah, ini mereka jualan nih di pinggir-pinggir sini, sini. Nah, ini makanan semua isinya. Ini yang saya bilang tadi, saya akan membuat website. Dan nantinya si mahasiswa ini, kan mahasiswa banyak yang tinggal di kisaran Gang Senen. Nah, ini prioritas yang paling banyak, popularitas yang paling banyak sini. Terus sini, Nyai. Terus sini, terus sini. Nah, itu gunanya website nanti untuk menjangkau, oh ya, menjangkau terus hemat waktu juga. Misalnya kalau lagi ngantri, ada asistennya bisa diantar ke kosnya, misalnya Gang Senen, nanti ada tambahan biaya. Ini tuh juga ya. Nah, ini ada Om Gawer di sini tapi nggak dimasukin ke Google Map. Nah, saya biasa beli di sini OS Gawer karena gue suka gula. Saya tapi sekarang udah mengurangi ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, quiz yang saya pahami dari sini. Jadi saya tinggal buat laporan. Oke, saya mohon maaf atas dalam penyampaian video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.